Pernahkah kamu melihat seseorang berdiri di atas mimbar masjid, bukan untuk mengajak kepada kebaikan, tapi untuk menghina umat, mencaci rakyat kecil, dan mengaku sebagai wakil Tuhan? Dia dikenal dengan sebutan Pak Haji. Di desa kecil yang damai itu, tak ada yang menyangka bahwa seorang calon takmir masjid bisa begitu congkak, merendahkan siapapun yang tak sejalan dengan ambisinya. Ia mencaci, ia menghina, ia menginjak-injak harga diri orang kecil. Padahal, yang dia pakai, jubah putih dan peci suci. Tapi lidahnya lebih tajam dari sembilu. Hatinya, lebih gelap dari malam tanpa bulan. Namun hari itu, saat ia hendak bicara di depan warga, langit menjawab dengan cara yang tak pernah bisa diprediksi siapapun. Seekor gajah besar datang bukan sebagai tontonan hiburan, tapi sebagai utusan azab, menghampiri satu nama yang selama ini merasa dirinya paling suci, paling mulia, dan tak bisa disentuh siapapun. Dan apa yang terjadi di depan masjid akan membuatmu diam, tertegun, merinding, karena belalai gajah itu bukan hanya mengangkat tubuh seorang manusia, tapi juga menelanjangi kesombongan yang selama ini tersembunyi di balik simbol agama. Bagaimana menurut kalian? Apa yang seharusnya kita lakukan apabila di lingkungan tempat tinggal kita ada orang seperti Pak Haji? Dan apa yang bisa kita lakukan apabila di lingkungan kita terjadi hal sedemikian rupa? Tulis di kolom komentar agar kita semua bisa sama-sama belajar. Dan jika kamu masih diam setelah semua ini, berarti kamu ikut mendukung dari sebuah kezaliman itu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel. Mudah sekali agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang sudah like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Di balik senyum tenangnya, Pak Haji menyimpan sesuatu yang tak bisa dibaca oleh mata biasa. Ia dikenal sebagai tokoh sepuh di desa, berjubah putih bersih, bersorban rapi, dan selalu membawa tasbih di tangannya. Wajahnya tenang, lisannya manis, dan langkahnya perlahan seolah bumi pun segan untuk dilangkahi olehnya. Tapi bagi mereka yang pernah bersinggungan langsung dengannya, ada rasa getir yang tak bisa dijelaskan. Ada dingin yang terasa, meski senyum sedang dipamerkan. Ada getaran tak nyaman saat namanya disebut dalam obrolan jamaah. Pak Haji adalah sosok yang selalu muncul di syaf depan saat sholat Jumat. Ia bukan imam, bukan pula ustadz, tapi setiap kali ia datang, semua orang serasa harus membuka jalan. Anak-anak kecil yang biasa bermain di pelataran masjid pun tiba-tiba jadi kaku, hanya karena melihat sorot matanya. Pada suatu sore, di langgar kecil dekat pemakaman, Pak Haji terlihat duduk bersila di tengah lingkaran bapak-bapak yang sedang membicarakan rencana pemilihan takmir Masjid Agung. Suaranya lirih, lembut, tapi setiap kata keluar seperti perintah. Ia tidak secara langsung mengatakan dirinya ingin menjadi takmir, tapi pembicaraannya menggiring semua arah untuk membuatnya terlihat pantas, lebih layak, lebih berhak dibanding siapapun. Masjid kita ini makin sepi, kurang karismatik pemimpinnya, katanya sambil mengaduk teh manis di gelas kaca. Yang di depan itu harus orang yang bisa jadi panutan, bukan cuma pintar agama, tapi punya wibawa. Semua yang duduk mengangguk, bukan karena setuju, tapi lebih karena tak ada yang berani membantah. Di waktu lain, Pak Haji terlihat di rumah seorang marbot tua bernama Pak Barjo. Rumah kayunya reot, letaknya di samping masjid. Pak Haji datang bukan untuk memberi bantuan, tapi untuk menegur. Waktu tamu saya datang kemarin, sandal beliau hilang. Apa gunanya jadi marbot kalau tak bisa menjaga sandal tamu? Pak Barjo menunduk. Tangan tuanya gemetar memegang ujung sarung. Maaf, Haji. Waktu itu saya sedang ngepel. Mungkin anak-anak yang main ambil. Tanpa banyak kata, Pak Haji melempar sajadah yang dibawanya ke lantai. Lain kali, jangan bikin malu. Masjid ini butuh orang yang bersih, bukan hanya lantainya, tapi juga otaknya. Ucapan itu seperti duri yang menusuk dada Pak Barjo.
Tapi ia hanya diam. Seperti biasa, orang kecil di desa itu harus belajar menelan hinaan dengan air mata yang tak terlihat. Malam harinya, Pak Haji terlihat memimpin pengajian ibu-ibu. Ia membacakan tafsir dengan suara tenang, menyisipkan humor, lalu menutup dengan doa panjang yang membuat sebagian jamaah menangis. Tapi tak ada yang tahu bahwa sebelum datang, ia menegur anak dari keluarga miskin yang kebetulan sedang bermain layang-layang di halaman masjid. "Main di sini? Bikin kotor saja. Orang tuamu tak ajari sopan santunnya," bentaknya. Anak itu hanya menunduk, lalu pelan-pelan menggulung benang layangannya dan pergi tanpa suara. Hari demi hari, nama Pak Haji semakin harum di permukaan. Tapi di balik itu, semakin banyak hati yang robek, semakin banyak mulut yang memilih bungkam. Warga desa mulai terbagi dua. Ada yang mengaguminya dan menyanjung setiap kata-katanya. Tapi ada juga yang mulai merasa sesak setiap kali melihatnya melangkah masuk ke masjid. Satu waktu, seorang pemuda bernama Fahmi, diam-diam mencatat semua perkataan Pak Haji. Ia merasa ada yang aneh, ada yang tidak sinkron antara yang terlihat dan yang terjadi. Tapi ia tahu, kalau bicara terang-terangan, risikonya bukan main. Pak Haji dikenal dekat dengan aparat, dan beberapa tokoh agama yang punya nama besar sering menyebutnya dalam khutbah sebagai orang yang patut dijadikan contoh. Kejanggalan demi kejanggalan itu hanya tercium oleh mereka yang punya mata hati. Tapi bagi kebanyakan warga, Pak Haji adalah simbol kehormatan. Hingga pada akhirnya, kabar mencuat ke permukaan. Pak Haji akan mencalonkan diri sebagai takmir Masjid Agung. Tak ada musyawarah, tak ada pemungutan suara. Semua nama lawan dicoret secara halus dan diganti dengan orang-orang yang selama ini menjadi tangan kanannya. Suasana desa berubah. Tiba-tiba poster-poster kecil bertuliskan, "Pemimpin bijak adalah yang berpikir besar," muncul di sekitar masjid. Di bawah tulisan itu, foto Pak Haji sedang tersenyum sambil memegang tongkat kayu. Di ruang belakang masjid, Pak Haji mulai memanggil beberapa tokoh desa satu persatu. Ia menawarkan bantuan, uang kas, bahkan fasilitas berangkat umroh. Tapi ada satu syarat, mendukungnya. Dan mereka yang menolak? Secara ajaib, nama mereka hilang dari daftar pengurus masjid. Anak-anak mereka yang biasa ikut TPA tiba-tiba dikeluarkan tanpa penjelasan. Cerita ini baru dimulai. Tapi satu hal sudah terasa jelas di awal. Desa ini sedang diambang kehilangan ruh masjidnya, dan semua bermula dari seseorang yang berpakaian putih, tapi hatinya kelam seperti malam. Hari Jumat selepas zuhur, suasana Masjid Agung terasa berbeda. Biasanya setelah jamaah bubar, orang-orang saling sapa sambil mencium tangan imam atau saling bertukar kabar. Tapi siang itu, banyak yang tergesa. Beberapa tokoh desa berjalan berbisik-bisik, wajah mereka tegang. Di papan pengumuman, terpasang secarik surat undangan yang mencolok. Bertuliskan tebal, pemilihan takmir Masjid Agung diselenggarakan hari Ahad, dipimpin langsung oleh Bapak Haji Mamun. Nama itu membuat banyak orang berhenti melangkah. Beberapa jamaah tanpa heran. Pemilihan dipimpin oleh calon sendiri? Di sudut masjid, dua orang pemuda desa, Yusuf dan Irfan, berdiskusi pelan. Yusuf menunjukkan tangannya ke arah papan itu. Matanya tak percaya. Gimana bisa pemilihan takmir dipimpin langsung sama yang mencalonkan diri? Ini seperti maling yang atur jadwal razia, bisiknya. Irfan mengangguk pelan. Kayaknya, udah bukan soal ibadah. Ini soal siapa yang berkuasa atas masjid. Di saat yang sama, di dalam rumahnya yang besar, Pak Haji duduk di ruang tamu bersama 3 orang asing. Mereka berpakaian necis. 2 di antaranya membawa map besar dan laptop. Salah satu dari mereka, lelaki muda berkacamata, berkata sambil menunjuk skema. "Kalau Bapak nanti resmi jadi takmir, kita akan mulai renovasi tahap 1. Proyek paving halaman masjid bisa dikerjakan perusahaan kami. Sistem pengeras suara juga kami siapkan. Semua tinggal tanda tangan." Pak Haji tersenyum. "Dan dana dari mana?" "Donatur dari luar, Pak. Bapak nggak perlu pikir biaya. Cukup bawa nama Bapak sebagai rekomendasi utama. Nanti semua urusan teknis,
Kami kelola. Dalam hati Pak Haji girang bukan main. Ia tahu, begitu ia pegang posisi takmir, ia tak hanya jadi pemuka agama, tapi juga pengendali proyek dan aliran dana umat. Masjid akan menjadi pusat pengaruh, dan ia akan duduk di singgasana kekuasaan spiritual dan sosial desa. Hari-hari menjelang pemilihan, suasana desa mulai panas. Poster-poster baru muncul dengan slogan aneh. Takmir harus tampil tegas, bukan lemah lembut. Di pasar, terdengar desas-desus bahwa imam masjid lama tak setuju dan akan dilengserkan. Suatu malam, di musala kecil kampung sebelah, Pak Imam, yang selama ini memimpin sholat dan ngaji anak-anak, dihampiri 3 orang tak dikenal. Salah satunya menekan dadanya dan berkata pelan, "Sebaiknya Ustadz tidak ikut campur soal pemilihan. Fokus saja ngajar anak-anak. Dunia tak selalu cocok untuk orang yang terlalu jujur." Setelah mereka pergi, Pak Imam hanya bisa duduk di atas sajadah, menatap kosong ke arah mihrab. Sorban yang biasa ia kenakan terasa lebih berat malam itu. Ia tahu, sesuatu yang busuk sedang tumbuh di bawah atap masjid. Sementara itu, beberapa warga yang berani bicara mulai mendapat tekanan. Pak Slamet, pemilik toko sembako yang juga pengurus lama masjid, mendapat surat pengosongan kontrakan dari seseorang yang ternyata masih kerabat dekat Pak Haji. Ia bingung, sebab selama ini tak pernah bermasalah. Ketika ditanya, pemilik rumah hanya menjawab, "Maaf, perintah dari atas." Di sisi lain, warga desa yang sederhana dan tak terlalu paham politik masjid mulai dicekoki informasi sesat. Tim pendukung Pak Haji menyebarkan kabar bahwa semua yang menolak pencalonannya adalah orang-orang yang anti syariat, bahkan disebut munafik. "Kalau bukan Pak Haji yang pimpin, masjid kita bisa jadi tempat bid'ah," ujar seorang pendukung fanatik saat berdiri di warung kopi. Perpecahan perlahan merayap. Ibu-ibu pengajian mulai berselisih. Anak-anak dilarang bermain dengan temannya hanya karena orang tuanya beda pendapat soal pemilihan takmir. Masjid Agung yang dulunya jadi tempat bersatu kini berubah jadi arena pertempuran diam-diam. Satu malam, ketika rapat koordinasi pemilihan digelar di aula masjid, Fahmi diam-diam datang. Ia berdiri di luar, mencatat dengan senter kecil dan buku lusuh. Ia mencatat nama-nama yang hadir, percakapan-percakapan yang ia dengar, dan sesuatu yang menarik perhatiannya. Semua calon takmir yang didukung Pak Haji berasal dari luar desa. Ia menuliskannya cepat. Tidak ada satupun nama warga asli desa dalam daftar calon. Semua orang luar. Semua pengusaha. Tak lama kemudian, pintu aula terbuka. Pak Haji melangkah keluar. Ia melihat Fahmi berdiri di sisi tembok. Dengan senyum datar, ia berkata, "Nak Fahmi, kamu suka mencatat, ya? Hati-hati loh, orang yang terlalu banyak tahu biasanya nggak panjang umur." Fahmi tak menjawab. Ia hanya menatap tajam, menggenggam buku catatannya erat-erat, lalu pergi diam-diam ke arah gang gelap. Esok harinya, nama-nama calon takmir resmi ditempel di papan pengumuman. Semua warga membaca dengan jantung berdegup. Nama Pak Haji berada paling atas. Diapit 2 nama asing yang tak pernah sholat di Masjid Agung sekalipun. Sementara nama-nama lama, seperti Pak Barjo dan Pak Imam, tak ada di sana. Pak Haji tersenyum puas. Di pelataran masjid, ia berdiri tegak, memandang langit sambil berkata lirih, "Akhirnya, aku memegang kendali." Namun langit hanya diam, dan tanah tempat ia berpijak, pelan-pelan menyimpan kemarahan yang belum terlihat. Pagi itu, langit desa masih berkabut, angin membawa bau tanah basah, dan burung-burung kecil berkicau di atap masjid. Tapi ketenangan itu sirna ketika suara bentakan memecah pelataran. "Hei kamu, anak siapa kamu berani adzan di sini? Suaramu bikin telinga sakit." Itulah suara Pak Haji, menggelegar hingga membuat beberapa burung beterbangan dari pohon mangga dekat tempat wudhu. Di depannya berdiri seorang anak laki-laki kurus, tubuhnya gemetar, tangan masih memegang mik kecil masjid. Namanya Ali, usia 9 tahun. Ia anak yatim. Sejak usia 5 tahun sudah ditinggal ayahnya dan tinggal bersama ibunya yang menjadi buruh cuci. Ali diam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Maaf Haji, Pak Imam suruh saya belajar adzan."
Belum sempat kalimat itu selesai, Pak Haji menyambar sajadah yang tergulung di lantai dan melemparkannya ke arah kaki Ali. Kamu pikir masjid ini tempat latihan suara? Kalau anak miskin seperti muadzan, siapa yang mau datang sholat? Beberapa jamaah yang ada di Serambi hanya bisa menunduk. Tak ada yang berani membela. Anak kecil itu lalu menunduk dan berlari keluar masjid. Air matanya jatuh bercampur debu. Hari itu, desa menjadi sunyi. Kabar bahwa anak yatim dipermalukan di depan masjid menyebar cepat. Tapi yang lebih mengejutkan, bukan kabar itu yang ramai dibicarakan, melainkan pesan berantai dari tim Pak Haji yang menyebut, si anak miskin itu tidak pantas menyentuh mikrofon masjid. Masjid harus dijaga kesuciannya. Di hari yang sama, seorang pemuda bernama Ikhwan datang ke masjid bersama calon istrinya, Anissa, dan keluarga mereka. Rencana mereka sederhana, akad nikah akan digelar di aula masjid selepas sholat Isya. Mereka sudah izin ke pengurus lama, semua persiapan sudah beres, bahkan penghulu sudah siap datang. Namun ketika mereka tiba, aula masjid terkunci rapat. Seorang penjaga baru yang tidak dikenali berkata datar, atas perintah Pak Haji, semua pemakaian aula harus bayar infak minimal 3 juta rupiah. Kalau tidak bisa dipakai. Ayah Ikhwan panik. Ia mendekati Pak Haji yang sedang duduk santai di pendopo masjid. Dengan penuh harap ia berkata, Haji, kami cuma keluarga kecil. Mau akad sederhana saja. Tidak mampu bayar infak sebanyak itu. Pak Haji tak menoleh. Ia hanya menyesap teh di gelas kaca dan menjawab dengan kalimat dingin. Kalau tak sanggup infak, jangan bermimpi jadi keluarga sakinah. Masjid ini bukan tempat nikah gratisan. Anissa menangis tertunduk. Ibunya memeluknya, mencoba menahan isak. Akad yang seharusnya menjadi hari bahagia berubah jadi luka yang kelak akan mereka ingat seumur hidup. Fahmi, yang kebetulan hadir sebagai saksi, merekam kejadian itu dengan kamera tuanya. Ia tahu, satu demi satu wajah asli Pak Haji mulai terbuka, dan setiap peristiwa meninggalkan jejak luka yang tak bisa dihapus oleh doa-doa panjang. Tak sampai di situ. Malamnya, Pak Haji mengumpulkan beberapa orang kaya desa dalam pertemuan tertutup. Ia mempresentasikan rencana pembatasan pemakaian fasilitas masjid. Kita perlu menjaga martabat masjid, katanya. Tak bisa semua rakyat kecil seenaknya datang bawa keluarga, makan, duduk, tanpa kontribusi. Salah satu pengusaha yang hadir bertanya, tapi bukankah masjid harus terbuka untuk semua golongan? Pak Haji tersenyum, tapi matanya tajam. Yang tidak punya apa-apa sebaiknya diam. Kalau semua bisa masuk masjid, nanti tempat sujud kita jadi najis. Perkataan itu membuat beberapa tamu terdiam. Sebagian lainnya tersenyum kaku. Tidak semua setuju, tapi tak ada yang berani berkata tidak. Beberapa hari kemudian, Pak Haji memerintahkan penjaga masjid untuk menempelkan pengumuman di papan pintu aula. Masjid Agung hanya dapat digunakan oleh keluarga yang memberikan donasi wajib, untuk menghindari penggunaan oleh kaum penghambat kemajuan. Warga yang membaca pengumuman itu tercekat. Beberapa mencopotnya diam-diam. Tapi pagi harinya, tulisan itu sudah diganti dengan spanduk besar bergambar wajah Pak Haji tersenyum dengan tulisan, "Bersama takmir baru, Masjid Maju." Tak butuh waktu lama, banyak pasangan muda yang mengurungkan niat menikah di masjid. Anak-anak yatim mulai enggan datang mengaji. Bahkan ibu-ibu pengajian mengeluh karena diberi syarat konsumsi minimal setiap kali hendak memakai serambi. Semua terasa tak masuk akal. Tapi suara Pak Haji lebih keras dari jeritan hati mereka. Dalam diam, banyak yang mulai berdoa di sepertiga malam. Ada yang menangis dalam sujudnya. Ada pula yang hanya bisa menatap ke langit sambil berharap ada keajaiban. Mereka tak bisa melawan secara terang-terangan. Tapi mereka tahu orang seperti Pak Haji tak mungkin dibiarkan berkuasa selamanya. Hanya tinggal menunggu waktu. Dan ketika waktunya tiba, bumi akan menunjukkan siapa yang sebenarnya layak berdiri di atas sajadah. Hari Ahad pagi, Masjid Agung terlihat lebih ramai dari biasanya. Bukan karena ada pengajian atau acara keagamaan, tapi karena ada sosialisasi takmir baru yang dikemas seperti acara pelantikan.
Beberapa warga dari luar desa datang dengan mobil-mobil mewah, berjas dan berdasi, lalu duduk di barisan terdepan. Pak Haji berdiri di tengah-tengah mereka. Di belakangnya ada baliho besar bertuliskan, "Kita satukan umat, kita besarkan masjid." Di bawahnya, wajahnya dicetak besar dengan senyum yang dibuat seolah-olah tulus. Namun kenyataannya tak seperti tulisan di baliho itu. Sejak hari itu, warga mulai merasakan pembelahan. Jamaah masjid seperti dibelah dua. Mereka yang mendukung Pak Haji disebut jamaah sunnah, sedangkan yang tidak sepakat dengan caranya dijuluki sebagai pengganggu umat. Label-label itu tersebar lewat khutbah-khutbah pendek di sela sholat maghrib. Ustadz bayaran dari luar desa, yang bahkan belum dikenal warga, mulai mengisi ceramah dengan nada sinis. Ada orang-orang di desa ini yang tidak suka jika masjid dibenahi. Mereka iri, dengki, dan mencoba menggagalkan dakwah. Semoga Allah memberi mereka hidayah atau azab yang menyadarkan. Beberapa jamaah saling melirik. Tak sedikit yang merasa itu ditujukan pada imam lama, Pak Barjo sang marbot, bahkan pemuda seperti Fahmi. Tapi semua tetap diam. Mulut mereka dikunci rasa takut, dan telinga mereka mulai lelah mendengar kedustaan berselimut dalil. Di waktu yang hampir bersamaan, mulai muncul spanduk kecil di warung-warung dan pagar rumah tokoh-tokoh desa yang tidak mendukung Pak Haji. Tulisan-tulisannya menyakitkan. Yang tidak bersama kami, bukan bagian dari umat. Masjid bukan tempat orang yang benci perubahan. Warga yang selama ini bersahabat mulai berjarak. Satu keluarga tak lagi mengundang tetangganya yang berbeda pilihan takmir ke acara tasyakuran. Anak-anak TPA mulai dibatasi hanya yang punya kartu anggota binaan. Sementara yang lain tak diberi tempat duduk, bahkan dilarang menyentuh ikrah. Di satu sore, saat kelas mengaji berlangsung, seorang anak kecil bernama Wira, yang dikenal rajin datang ke masjid sejak usia 4 tahun, tiba-tiba ditolak masuk oleh penjaga. Wira kebingungan. "Aku mau ngaji, kok gak boleh masuk?" Penjaga menjawab datar, "Orang tua kamu bukan pendukung Pak Haji. Ini perintah. Silakan ngaji di rumah masing-masing." Wira pulang dengan mata merah. Ia menyerahkan buku ikra ke ibunya dan berkata, "Aku dilarang ngaji, Bu." Sang ibu menahan air mata, sambil mengusap kepala anaknya. Di luar rumah, suara pengeras masjid memutar ceramah keras tentang loyalitas dan kepatuhan pada pemimpin. Tapi di dalam rumah itu, hanya ada hening dan luka. Malam berikutnya, Pak Imam yang sudah lama menjadi pencerah masjid, berdiri di tepi serambi, menatap masjid yang dulu ia cintai. Di sampingnya, berdiri Pak Barjo. "Rasanya seperti bukan masjid kita lagi," gumam Pak Imam. Pak Barjo menatap langit. "Yang Syohih memang begitu. Kalau rumah Allah sudah dipenuhi niat selain ibadah, pasti retak. Tapi Allah tak pernah tidur." Hari-hari berlalu, dan konflik makin meruncing. Pak Haji mulai mengadakan rapat tertutup hanya dengan jamaah loyalisnya. Di sana, ia menyusun rencana untuk memecat beberapa imam cadangan, dan mengganti mereka dengan ustadz muda yang bisa dia kendalikan. Di luar rapat itu, beberapa warga mulai berani bicara. Mereka berkumpul diam-diam di rumah Fahmi, membicarakan cara merebut kembali masjid. Tapi belum sempat rencana tersusun, salah satu dari mereka mendapat pesan singkat. "Kami tahu kalian berkumpul malam ini. Hati-hati, masjid ini tak butuh orang munafik." Pesan itu membuat suasana hening. Si pengirim tak dikenal, tapi semua tahu, bayang-bayang Pak Haji ada di mana-mana. Ia seolah punya mata dan telinga di seluruh sudut desa. Sementara itu, Pak Haji mulai menyusun agenda besar. Khutbah Jumat pertamanya sebagai takmir. Ia menyiapkan naskah penuh dalil, tapi bukan untuk menyejukkan hati. Ia ingin menjadikan mimbar sebagai senjata, bukan lentera. Ia ingin nama-nama penentangnya disebut, walau secara samar, lalu dihakimi di hadapan ratusan jamaah. Hari Jumat itu pun tiba. Masjid penuh sesak. Banyak yang datang bukan untuk mendengar khutbah, tapi karena rasa penasaran. Akankah Pak Haji benar-benar membawa dendamnya ke mimbar? Dan benar saja. Di tengah khutbah, dengan suara tegas, Pak Haji berkata,
Sesungguhnya, tidak semua yang berdiri di saf depan adalah orang beriman. Ada yang hanya berpura-pura. Mereka tersenyum di depan, tapi menusuk dari belakang. Kita tak butuh mereka di sini. Kita hanya butuh yang taat dan tunduk pada jamaah yang sah. Seketika suasana masjid berubah tegang. Beberapa orang melirik ke arah imam lama. Fahmi yang duduk di barisan belakang mengepalkan tangannya. Hatinya bergetar. Ini bukan khutbah, ini kutukan, bisiknya pelan. Setelah sholat selesai, tak ada yang saling sapa. Semua keluar dengan kepala tertunduk. Bahkan anak-anak kecil pun terasa ikut tegang. Masjid bukan lagi rumah bersama. Ia telah menjadi medan pertempuran antara nafsu dan iman. Dan di tengah medan itu, Pak Haji berdiri dengan senyum menang, mengira bahwa langit diam adalah tanda setuju. Padahal, diam Allah bukan berarti ridho. Kadang, diamnya adalah sabar menunggu waktu. Fahmi tak lagi hanya mencatat. Kini, ia mulai berbicara. Di usianya yang masih 24 tahun, semangatnya meledak-ledak, tapi wajahnya selalu tenang. Ia bukan pemuda yang banyak bicara di warung kopi, bukan juga aktivis yang suka mengganggu pengajian. Ia hanya seorang anak dari almarhum Pak Nur Salam, mantan ketua takmir Masjid Agung sebelum era Pak Haji. Darah kepedulian terhadap masjid mengalir dalam dirinya. Malam itu, setelah sholat Isya, Fahmi pulang ke rumah dan duduk di depan laptop tuanya. Ia membuka folder bernama Dosa Berjubah, lalu mulai mengetik cepat. Jari-jarinya menari, dan setiap ketikannya adalah bentuk luka yang selama ini tak bisa ia teriakan. Dalam waktu 2 jam, lahirlah sebuah tulisan berjudul Surat Terbuka untuk Masjid yang Mulai Menolak Umat. Isinya penuh luka, tapi tak berisi caci maki. Ia menulis tentang Ali yang dilarang adzan, tentang pasangan Ikhwan dan Anissa yang gagal menikah di aula masjid, tentang Pak Barjo yang dimarahi karena sandal, tentang imam lama yang dibungkam, dan tentang jamaah yang dibelah. Tulisan itu ia sebarkan di grup WhatsApp warga desa, tanpa menyebut namanya. Pagi harinya, semua orang membacanya. Warung kopi ramai membahas isi surat. Di pasar, para ibu saling bertanya, siapa yang nulis? Berani sekali. Tapi lebih banyak yang mengangguk lirih, mengakui dalam hati bahwa setiap kalimat di surat itu adalah kenyataan yang mereka rasakan. Namun surat itu juga sampai ke tangan Pak Haji. Siangnya, ia mengumpulkan 5 orang kepercayaannya di pendopo belakang rumah. Dengan wajah merah padam, ia membanting surat cetakan itu ke meja. Ini fitnah. Masjid sedang dibangun, bukan dirusak. Cari tahu siapa penulisnya. Kalau perlu, kita buat dia tidak bisa menulis seumur hidupnya. 3 hari setelah surat itu viral, malam tiba dengan sunyi yang mencekam. Fahmi sedang pulang dari musola kecil dekat rumahnya. Di pertigaan jalan, sebuah motor melaju cepat, lalu berhenti di depan. 3 pria bertopi turun, tanpa banyak bicara, langsung menarik rah bajunya dan menjatuhkannya ke tanah. Tanpa sempat melawan, pukulan mendarat di wajahnya. Tendangan menghantam lambungnya. Satu dari mereka berbisik di telinganya dengan suara dingin. Ini baru peringatan. Kalau kamu masih cerewet, kami buat kamu menganga di liang lahat. Mereka pergi secepat datangnya. Fahmi terbaring di tanah. Darah menetes dari pelipisnya. Tapi di matanya, tidak ada takut. Yang ada hanya nyala semangat yang semakin membara. Beberapa warga yang menemukan Fahmi membawa pulang dan mengobatinya. Salah satu dari mereka, Pak Rusdi, berkata dengan suara serak, "Kami tahu kamu penulis surat itu. Teruskan. Kami di belakangmu." Hari-hari setelah itu, keheningan berubah menjadi bisikan perlawanan. Warga mulai membentuk lingkar kecil. Mereka bertemu diam-diam di rumah yang tak berlampu, di belakang gudang, di pinggir sungai. Bukan untuk makar, tapi untuk menyelamatkan masjid dari tangan yang mencengkeramnya seperti milik pribadi. Namun Pak Haji juga tak tinggal diam. Ia mulai menggelar kegiatan penguatan jamaah. Bukan dalam bentuk dakwah, tapi semacam pembayatan. Setiap warga yang hadir diberi kartu keanggotaan, tanda mereka jamaah sah.
Sementara yang menolak hadir, mulai dikucilkan. Puncaknya, sebuah khutbah Jumat menghebohkan warga. Jika ada pemuda yang menulis surat penuh kebohongan dan menyebarkannya, maka ia telah menyebar fitnah lebih buruk dari pembunuhan. Kami tahu siapa dia. Kami hanya menunggu dia bertobat. Kalau tidak, kami pastikan dia tak akan pernah menyentuh masjid ini lagi. Jamaah saling melirik. Beberapa langsung menatap Fahmi, yang duduk di pojok belakang. Tapi pemuda itu hanya menunduk, menahan emosi dan air mata. Ia bukan takut. Ia hanya menahan diri, karena tahu bahwa balasan sejati bukan datang dari manusia. Namun setelah khutbah itu, teror makin nyata. Cat merah disiram ke rumah Fahmi malam-malam. Sepeda motornya dirusak. Ibunya mulai takut keluar rumah. Tapi ketika diminta mundur, Fahmi hanya menjawab pelan, "Kalau aku diam, siapa lagi yang bicara?" Sementara itu, Pak Haji merasa makin aman. Ia mulai menyusun acara besar, pelantikan resmi dirinya sebagai takmir, yang akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Ia mengundang pejabat kabupaten, tokoh agama luar, bahkan akan mengundang media lokal. Masjid akan dihias, akan ada orasi, akan ada pernyataan-pernyataan keangkuhan yang dibungkus ayat suci. Dan ia tak tahu bahwa rencana Allah sedang berjalan diam-diam, tapi pasti. Langit belum bergemuruh, tapi bumi sudah mulai murka. Hari Senin pagi, langit desa mendung sejak subuh. Awan menggantung rendah seperti menahan tangis. Angin berembus pelan tapi membawa hawa asing. Beberapa warga merasa aneh, sebab udara tiba-tiba pengap meski matahari belum naik. Di balik Masjid Agung, terdapat kebun pisang milik Pak Haji. Luasnya hampir setengah lapangan bola. Pisang-pisang raja tumbuh subur, daunnya lebar, batangnya gemuk, dan setiap 2 minggu sekali, hasilnya dikirim ke pasar kota. Itu adalah sumber pendapatan pribadi Pak Haji yang tak pernah disentuh laporan takmir. Dan semua orang tahu, kebun itu bukan ditanam dengan tangan, tapi dengan kuasa dan pengaruh. Pagi itu, sekitar pukul 8, seorang petani bernama Pak Tukimin yang biasa membersihkan area pematang melihat sesuatu yang ganjil. Asap tipis keluar dari rumpun pisang bagian barat. Ia mendekat. Awalnya mengira ada orang membakar daun kering. Tapi ketika mendekat, api sudah merayap, membakar satu demi satu pelepah dan batang. "Gawat!" teriak Pak Tukimin, berlari ke arah warung dekat masjid. Kebun pisangnya Pak Haji kebakar. Dalam waktu tak sampai 10 menit, warga berdatangan. Beberapa membawa ember, sebagian pakai kain basah. Tapi api seolah tak bisa padam. Angin yang tadinya tenang, tiba-tiba menjadi liar, meniupkan percikan api ke batang-batang yang belum tersentuh. Suara letupan kecil terdengar dari batang pisang yang terbakar hangus, seperti suara orang mengaduh dalam kobaran. Pak Haji datang belakangan. Ia mengenakan jubah putih, wajahnya merah padam. "Siapa yang berani membakar kebun saya? Ini sabotase." Tapi warga hanya diam. Tidak ada bensin tercecer. Tidak ada sisa korek. Tidak ada jejak siapapun. Api itu seolah lahir dari tanah, membakar hanya kebun miliknya, dan berhenti tepat di batas milik tetangga. Ketika akhirnya api padam setelah 2 jam, seluruh kebun itu tinggal arang dan batang gosong. Daun-daun yang biasanya menjadi payung alami itu kini berubah menjadi abu yang berterbangan tertiup angin. "Ini perbuatan orang dalam desa. Dengki melihat saya maju," tuduh Pak Haji sambil menatap tajam ke arah barisan pemuda yang berdiri di seberang jalan. Tapi mereka tetap diam. Fahmi yang berada di antara kerumunan warga hanya menatap lekat ke arah lahan yang terbakar. Hatinya bergetar. Bukan karena api, tapi karena ia merasa ini bukan perbuatan manusia. "Lihat batasnya," bisik seorang warga tua. "Kok yang terbakar cuma pohon pisang Haji saja? Padahal sebelahnya pisang juga." Yang lain ikut memperhatikan. Memang aneh. Tanaman milik Bu Rusmi, yang jaraknya hanya selemparan batu, tetap hijau. Bahkan daun kering di atas tanahnya tak tersentuh api sedikit pun. "Apa mungkin ini peringatan dari Allah?" bisik seorang ibu-ibu yang ikut melihat. Tapi suara itu langsung dipatahkan oleh pendukung Pak Haji.
Istighfar, Bu. Jangan suzon. Jangan bawa-bawa Allah. Ini jelas sabotas. Kita tuntut pelakunya. Namun malamnya, beberapa orang yang tadi teriak soal sabotase, justru tak bisa tidur. Mereka bermimpi aneh. Ada yang mimpi dikejar api. Ada yang mimpi tanah retak dan menelan kaki mereka. Bahkan satu orang, penjaga masjid yang dulunya melarang anak yatim adzan, tiba-tiba terbangun tengah malam karena mendengar suara adzan dari kebun pisang yang sudah hangus. Adzan subuh, tapi suaranya lirih, seperti suara anak kecil menangis. Ceritanya gemetar pada istrinya. Pagi berikutnya, rumor mulai menyebar. Kebun yang terbakar itu dulunya adalah bekas tanah wakaf dari seorang kakek dermawan, yang semasa hidupnya selalu berbagi hasil kebun pada santri. Namun setelah wafat, tanah itu diambil alih secara diam-diam oleh Pak Haji, dan dijadikan milik pribadi. Semua potongan mulai menyatu di benak warga. Pagi itu, beberapa warga berdiri di depan kebun yang gosong sambil berbisik. Mungkin langit sudah gerah dan ini baru awal. Sementara itu, Pak Haji tetap dengan wajah angkuh. Ia menyewa 2 truk tanah baru dan memerintahkan orang-orangnya menanam ulang kebun pisang dari bibit terbaik. Aku tidak takut, katanya. Kalau tanah ini harus kubeli lagi dengan darah, aku bayar. Tapi malam itu, angin berhembus kencang, dan ada satu suara yang mulai terdengar di hati warga desa. Bukan suara dari pengeras suara masjid, tapi suara dari dalam tanah. Suara yang sabar menunggu, sebelum membalik segalanya. Hari yang ditunggu Pak Haji akhirnya tiba. Masjid Agung dipenuhi hiasan. Spanduk besar terbentang dari menara ke halaman, bertuliskan, pelantikan takmir besar, umat bersatu, Masjid Jaya. Di sisi spanduk, foto Pak Haji dicetak besar, mengenakan sorban emas dan jubah putih bersulam benang perak. Wajahnya tersenyum angkuh. Matanya menatap ke arah langit seperti menantang sesuatu. Sejak pagi, iring-iringan mobil mewah datang ke pelataran masjid. Beberapa tamu undangan dari luar kota, pejabat kabupaten, hingga para tokoh berjubah dari luar daerah hadir. Semua disambut oleh panitia dengan suara pengeras yang menggelegar. Selamat datang di hari kemenangan umat. Warga desa hanya bisa menatap dari kejauhan. Banyak yang datang bukan karena ingin memberi selamat, tapi karena penasaran dan tak bisa menolak tekanan sosial. Anak-anak dilarang bermain di sekitar masjid. Semua pintu gerbang dijaga oleh panitia berbaju seragam. Di tengah halaman, sebuah panggung besar berdiri megah. Di atasnya, mimbar kayu jati dengan ukiran ayat suci disiapkan khusus untuk pidato Pak Haji. Di belakang mimbar, layar lebar dipasang, menampilkan tayangan video tentang perjalanan dakwah Pak Haji. Padahal sebagian besar rekaman hanyalah hasil editan dari kegiatan-kegiatan orang lain. Tepat pukul 9 pagi, Pak Haji keluar dari dalam masjid. Ia berjalan pelan ke atas panggung, diiringi alunan marawis dan takbir dari pengeras suara. Langkahnya ringan, wajahnya tenang, tapi ada sorot mata yang menusuk langit. Ia berdiri di depan mikrofon, memegang tongkat kecil dari kayu cendana, lalu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Alhamdulillah, katanya lantang. Hari ini, umat menyaksikan kemenangan keikhlasan dan ketegasan. Tepuk tangan membahana. Kita telah menyingkirkan mereka yang selama ini menghalangi kemajuan. Kita bersihkan masjid ini dari paham-paham lemah. Kini, saatnya kita ubah rumah Allah menjadi pusat kekuatan, bukan tempat belas kasihan. Di barisan belakang, Fahmi menggenggam jemarinya. Wajahnya pucat. Ia sudah tahu, ini akan menjadi hari yang tak biasa. Tapi hatinya tak bisa diam. Kata-kata Pak Haji sudah terlalu jauh, terlalu menghina. Pak Haji masih terus berorasi. Masjid ini tak lagi untuk orang-orang yang datang dengan kaki lusuh dan hati lemah. Ini tempat bagi mereka yang kuat, yang berani, dan yang bisa memberi. Yang lain silakan minggir. Beberapa warga di bawah panggung mulai gelisah. Bahkan para tamu dari luar daerah tampak saling berpandangan. Tapi sebelum ada yang bisa menyela, satu suara aneh terdengar dari kejauhan. Bleek, bleek. Semua orang menoleh. Dari arah barat masjid,
Seekor gajah besar berjalan perlahan ke arah kerumunan. Tubuhnya keabu-abuan, tinggi menjulang, dan matanya memerah. Di lehernya tergantung rantai besar yang terputus. Ia adalah gajah sirkus dari kota yang semalam kabur dari tempat pertunjukan. Kata kabar yang belum sempat ramai dibicarakan warga. Awalnya, orang-orang panik, anak-anak berteriak. Panitia sibuk membubarkan kerumunan. Tapi gajah itu tidak mengamuk. Ia hanya berjalan pelan ke arah panggung. Semua orang membeku. Pak Haji masih berdiri di atas panggung. Wajahnya tegang, tapi ia belum turun. Dengan suara keras, ia berteriak, "Tenang, ini ujian. Jangan lari. Saya akan tetap berdiri, karena pemimpin sejati tidak takut makhluk Allah." Namun tak ada yang berdiri bersamanya. Seketika, gajah itu mengangkat belalainya tinggi-tinggi, dan dalam satu gerakan cepat, belalai besar itu menangkap kaki Pak Haji, dan seperti permainan mainan, tubuhnya diangkat ke atas dengan kepala di bawah. Jeritan terdengar di mana-mana. "Ya Allah!" Belalai itu berputar, memutar tubuh Pak Haji satu kali di udara. Tubuhnya terbalik, jubahnya melayang, dan tongkatnya jatuh ke lantai panggung. Gajah itu tidak menginjak atau menyeruduk, tapi memutar-mutar Pak Haji seperti boneka, hingga tubuhnya tergantung, kepala di bawah, kaki di atas, seperti tak ada harga dirinya. Di tengah teriakan warga dan kepanikan panitia, Pak Haji menjerit, "Turunkan aku. Aku pemimpin masjid ini. Aku." Namun kata-katanya terputus. Gajah itu menjatuhkannya keras ke tanah panggung, lalu pergi begitu saja, tanpa melukai siapapun selain dirinya. Tubuh Pak Haji tergeletak di atas panggung. Diam, tak ada darah, tapi tulangnya nyaris tak bisa digerakkan. Tangannya lunglai, lehernya memar, dan yang paling menyakitkan bukan itu, tapi tatapan seluruh warga desa yang menyaksikan kesombongan itu dibanting langsung oleh ciptaan Allah yang dianggap binatang. Fahmi maju pelan ke barisan depan. Ia tidak bicara. Ia hanya berdiri, menatap tubuh Pak Haji yang tergeletak dengan jubah putihnya tercabik. Di bawah langit mendung itu, tak ada doa, tak ada simpati, hanya ada kesunyian, dan bisik-bisik pelan di antara warga. Kalau belalai binatang bisa tahu siapa yang congkak, kenapa kita manusia diam saja selama ini? Setelah kejadian memalukan itu, Pak Haji dibawa ke rumahnya oleh beberapa pengikut setia. Tubuhnya masih lemas, nyaris tak bergerak. Kepala yang semula tegak kini menunduk penuh luka dan lebam. Namun yang lebih mengerikan adalah perubahan di dalam tubuhnya. Warga mulai melihat bahwa wajahnya yang dulu cerah berubah menjadi kusam dan pucat. Bau anyir mulai tercium dari ruang tamunya yang tertutup rapat. Kabar itu menyebar dengan cepat, dan warga yang selama ini menentangnya merasa sedikit lega, tapi juga takut. Dia sedang menerima balasan Allah, gumam ibu-ibu pengajian di warung. Namun di balik itu, ada ketakutan tersimpan. Mereka tahu, azab Allah itu bukan hanya untuk Pak Haji, tapi peringatan bagi siapa saja yang menyombongkan diri. Pada hari ketiga setelah insiden gajah, Pak Haji mulai merasakan sakit luar biasa di seluruh tubuhnya. Kulitnya yang dulu mulus kini muncul bercak-bercak hitam dan merah. Luka kecil berubah menjadi borok yang mengeluarkan nanah berbau busuk. Para pengikut setianya bingung. Mereka mencoba memanggil ustadz dan tabib dari luar desa, tapi tak ada yang bisa menyembuhkan. "Ini bukan penyakit biasa," ujar seorang tabib tua sambil menggeleng. "Ini azab, kalau dia tidak bertaubat, tubuhnya akan terus membusuk sebelum ajal." Pak Haji, yang selama ini penuh kesombongan, kini terbaring lemah, berbisik pada diri sendiri. "Kenapa ini terjadi? Aku hanya ingin membesarkan masjid, mengatur umat." Namun suara hatinya itu semakin tenggelam oleh suara rintihan dan bau busuk yang memenuhi ruangannya. Keluarga yang dulu membanggakan kedudukan Pak Haji mulai menjauh. Beberapa tetangga juga enggan mendekat. Ia menjadi seperti kutukan berjalan di desa itu. Suatu malam, ketika suara azan Isya berkumandang, Pak Haji memanggil pengikut terdekatnya. "Bawakan aku air suci. Aku mau minta ampun, tapi aku tidak tahu caranya." Pengikutnya menangis, tapi tak berani bicara banyak.
Hari berganti hari, tubuhnya semakin melemah, tapi sikapnya tak berubah drastis. Kesombongan masih terpancar di matanya, walau semakin samar. Di luar rumah, warga mulai berkumpul dalam diam. Mereka saling bertukar cerita, membicarakan azab yang menimpa sang calon takmir yang sombong itu. "Ini peringatan untuk kita semua," ujar Pak Rusdi. "Jangan sampai kita jadi seperti dia. Jangan angkuh terhadap tetangga. Jangan merendahkan orang kecil." Namun tak semua berpikir demikian. Sebagian orang yang dulu takut mulai menyembunyikan rasa jijik mereka, berdalih bahwa mungkin Pak Haji sedang diuji. Tapi bagi banyak orang, apa yang mereka lihat adalah nyata. Tubuh yang membusuk sebelum ajal itu menjadi peringatan hidup yang mengerikan. Di malam yang sunyi, hanya ada satu doa yang terngiang di udara desa. "Semoga kita dijauhkan dari kesombongan dan kezaliman." Setelah kejadian mengerikan itu, suasana desa berubah. Orang-orang mulai membuka hati mereka, menyadari pentingnya persatuan dan saling menghormati. Fahmi, yang selama ini menjadi simbol perlawanan, mulai dipercaya oleh banyak warga untuk memimpin perubahan. Pertemuan demi pertemuan digelar diam-diam. Mereka membahas cara merebut kembali Masjid Agung dan mengembalikannya menjadi tempat yang damai untuk semua. Ibu-ibu mengajak anak-anaknya kembali mengaji tanpa takut, dan para pemuda berjanji menjaga ketentraman desa. Namun, di tengah usaha itu, tanda-tanda azab tak berhenti. Suatu pagi, ladang jagung milik salah seorang pendukung Pak Haji tiba-tiba layu dan mati mendadak tanpa sebab yang jelas. Air sungai yang selama ini jernih berubah menjadi keruh selama beberapa hari, membuat ikan-ikan mati dan warga kehilangan sumber air bersih. Desa diguncang lagi. "Ini bukan kebetulan," kata Pak Imam yang lama. "Ini peringatan dari Allah untuk kita semua." Pak Haji yang kini hanya terbaring di rumahnya, semakin lemah. Suara dan kekuatannya hilang. Namun, meski tubuhnya rapuh, ia masih menunjukkan tanda kesombongan terakhir dengan menolak meminta maaf secara terbuka. Warga yang dulu takut kini mulai bersuara. Mereka melakukan gotong royong membersihkan masjid, memperbaiki fasilitas yang rusak, dan menyiapkan acara sholat berjamaah yang sesungguhnya menyatukan. Kejadian-kejadian aneh lain mulai muncul. Beberapa orang melaporkan mendengar suara gemuruh halus di malam hari, seperti bisikan yang berkata, "Bertaubatlah." Fahmi sering mengajak warga berzikir bersama, memohon ampun dan perlindungan. Ia tahu, perbaikan hanya bisa terjadi jika ada kerendahan hati. Malam hari, dalam sebuah doa bersama di halaman masjid, suara angin membawa dingin menusuk tulang. Sebuah kilatan cahaya redup melintas di langit, seolah memberi harapan baru. Namun tak lama, di ujung desa, sebuah pohon beringin besar tumbang disertai suara gemuruh menggelegar. Pohon itu dikenal sebagai peneduh desa, saksi bisu berbagai peristiwa. "Ini tanda," ujar seorang tetua, "bahwa alam pun ikut bersuara." Warga menatap pohon tumbang dengan hati campur aduk. Ada rasa takut, tapi juga harapan bahwa masa gelap akan segera berlalu. Pak Haji yang kini tak berdaya mulai menerima kunjungan beberapa tetua desa yang dulu ia hina. Mereka datang bukan untuk membenci, tapi untuk mengingatkan agar dia bertaubat sebelum terlambat. Namun semua itu datang terlambat. Langit yang dulu diam mulai bersuara kembali. Dan desa ini akan segera menyaksikan babak terakhir dari kisah yang sudah melewati batas kesabaran. Malam itu, desa gelap gulita. Hanya rembulan yang pucat menerangi jalanan berdebu. Angin berhembus pelan, tapi dinginnya menusuk tulang. Warga berkumpul di masjid, khusyuk berdoa memohon ampun dan perlindungan dari Allah. Di rumah Pak Haji, suasana semakin suram. Tubuhnya sudah tak bisa bergerak. Wajahnya berubah makin parah. Suara napasnya tersengal-sengal. Namun hatinya masih penuh kesombongan yang tersisa. Meski ia mulai merasakan getirnya penyesalan yang terlambat. Tiba-tiba, dari langit, suara gemuruh keras mengguncang desa. Petir menyambar dengan kilatan luar biasa, seolah menuntut keadilan yang tertunda. Angin kencang menerpa, menggoyangkan genteng dan pepohonan. Di halaman masjid, warga melihat sesuatu yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Sebuah bayangan besar muncul,
Seperti sosok gajah raksasa yang pernah datang di hari orasi Pak Haji. Tapi kali ini tubuhnya berkilauan seperti cahaya malaikat. Bayangan itu bergerak menuju rumah Pak Haji dengan perlahan namun pasti. Dalam sekejap, seluruh desa terasa hening. Tidak ada suara kecuali detak jantung yang memburu dan hembusan nafas yang tertahan. Gajah cahaya itu menundukkan belalainya ke arah rumah Pak Haji. Dalam sekejap, tubuh Pak Haji yang lemah terseret keluar, terguling-guling di tanah. Kepalanya yang dulu angkuh kini menunduk penuh penyesalan. Di hadapan warga yang terpaku, tubuhnya terbalik, kaki dipegang belalai yang bercahaya, dan kepala di posisi bawah, seolah tubuhnya dilipat oleh keadilan langit. Pak Haji menjerit kesakitan dan penyesalan, namun tak ada yang menolongnya. Suara gemuruh itu terus menggema, menembus langit dan bumi. Warga menyaksikan, hati mereka bergetar antara takut dan lega. Fahmi berdiri di tengah kerumunan, menatap ke langit, dan berkata, "Ini adalah tanda. Keadilan Allah tak pernah tertunda. Kesombongan dan kezaliman pasti dibalas. Mari kita jaga desa ini dengan hati yang rendah dan jiwa yang tulus." Malam itu, desa berubah. Pak Haji tak pernah bangun lagi. Tubuhnya ditemukan di pagi hari dalam posisi yang sama seperti malam itu. Terbalik, kepala di bawah, kaki dipegang oleh belalai cahaya yang tak terlihat oleh mata biasa, namun terasa oleh hati nurani semua orang. Sejak saat itu, masjid kembali menjadi tempat yang damai. Warga bersatu, menjaga amanah, dan menata kembali kehidupan dengan saling menghormati. Kisah ini menjadi peringatan nyata bahwa kesombongan yang merendahkan sesama, apalagi dalam tempat suci, tak akan luput dari azab. Kisah Pak Haji ini mengingatkan kita semua tentang bahaya kesombongan dan merendahkan sesama, terutama di tempat yang seharusnya suci dan penuh rasa hormat. Ketika hati dipenuhi congkak, maka azab bisa datang dari arah yang tak terduga, mengingatkan kita untuk selalu rendah hati dan menjaga sikap terhadap sesama. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 37. "Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia, karena sombong, dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata, bertujuan untuk mengambil hikmah dan pelajaran agar kita selalu introspeksi diri, memperbaiki akhlak, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan cerita inspiratif lainnya. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe, kami doakan panjang umur dan anak cucunya menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Semoga cerita ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua.